Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya, terutama untuk narasumber kita, Kakak Maya Maulidia dari PT TSI. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Suryadi dan teman saya ada Ajimas, ada Diva, ada Jihan, dan ada Siti Suhaini. Eh, Pertemuan kita kali ini untuk membahas makalah tentang TB1 mata kuliah Etika Hukum dan Bisnis. Untuk pertanyaan pertama, mungkin Kak saya mau tanya, apa sih itu PTTSI Kak? Tolong dijelaskan Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan kepada Kak Suryadi. Jadi untuk PTTSI itu, PTTSI merupakan sertifikasi internasional yang dimana perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa sertifikasi. Didirikannya itu pada tanggal 23 September 2013 di Jakarta oleh para profesional yang berpengalaman di bidang sertifikasi. Nah, untuk auditor profesionalnya itu memiliki pengalaman dan juga latar belakang yang beragam, juga telah dilatih untuk melakukan audit dengan tetap dan berupaya memberikan nilai tambah secara bersamaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis klien. Nah, klien kami pun juga sudah tersebar di berbagai sektor seperti minyak dan gas, industri, pertambangan, BUMN, pemerintahan, dan lain-lain. Jadi secara umum untuk wilayah PT kami ini beroperasionalnya di Indonesia. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari rekan saya, Kak Ajimas, silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Suryadi dan terima kasih juga Kak Maya untuk jawaban tadi. Terus selanjutnya yang ingin saya tanyakan Kak, apa saja bidang jasa sertifikasi yang ditawarkan oleh PT TSI tersebut? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan kepada Kak Ajimas. Untuk bidang dari jasa PT kami itu, yang pertama ada ISO 9001, itu di tahun 2015 tentang sistem manajemen mutu. Ada ISO 14001, itu juga sama di tahun 2015 tentang sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, kita juga ada ISO 45001 di tahun yang sama tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir ada ISO 27001 di tahun 2022 tentang keamanan informasi pelatihan dan banyak lainnya. Terima kasih Kakak. Baik Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Diva, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin Kak sedikit saya ingin menanyakan nih, di dalam suatu perusahaan itu kan mungkin mempunyai sebuah tantangan nih. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat lah, apa sih tantangan utama yang dihadapi auditor dalam menjaga etika bisnis di perusahaan badan sertifikasi ISO? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya kepada Kak Diva. Untuk tantangan utama yang sering dihadapi oleh badan perusahaan kami, yaitu adanya di auditor tentang tekanan eksternal. Jadi contohnya itu kayak klien dan juga potensi konflik kepentingan yang dimana nantinya itu dapat mempengaruhi objektivitas hasil dari audit itu sendiri. Meskipun ada panduan teknis dari standar ISO sendiri, tetap aja situasi di lapangan ini juga seringkali memerlukan keputusan moral yang mengandalkan integritas pribadi auditor. Baik, terima kasih Kak Maya untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Jihan. Iya, terima kasih untuk Kamaya. Saya izin bertanya, bagaimana peran manajemen dalam mempromosikan etika bisnis di perusahaan kakak gitu? Tolong membantu dijelaskan, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Jihan. Untuk gimana sih peran manajemen di PT kami? Tentunya memiliki kebijakan etika bisnis yang jelas. Contohnya itu kayak kode etik dan juga mekanisme pengawasan internal. Namun efektivitas kebijakan ini juga sangat bergantung pada penerapan yang konsisten di semua level organisasi. Karena tentunya manajemen juga harus aktif dalam mempromosikan budaya etika melalui pelatihan secara berkala dan juga memberikan contoh melalui kepemimpinan etis itu sendiri.
Baik Kak, terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Ya, untuk Kak Eni, pertanyaannya bisa diajukan. Baik, terima kasih untuk Kak Maya. Izin bertanya, apa kesenjangan yang dirasakan karyawan terkait penerapan etika bisnis di perusahaan Badan Sertifikasi ISO? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Siti Swaini. Untuk kesenjangan yang dirasakan oleh karyawan kami, merasa bahwa meskipun kebijakan etika bisnis ini udah ada, namun penerapan itu seringkali bersifat simbolis dan juga kurang terintegrasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Nah, dari hal ini tuh bisa menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan manajemen dan juga pelaksanaannya di tingkat operasional. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Maya. Baik, Kak Maya, eh, terima kasih atas waktunya untuk membantu kami untuk menyusun makalah untuk tugas besar etika hukum dan bisnis. Sekali lagi terima kasih waktunya untuk rekan-rekan juga yang dimana mungkin masih ada yang di tempat kerja dan ada yang baru pulang kerja. Dan Kak Maya terima kasih waktunya, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, saya tutup malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semangat Kak Maya. semuanya, izin Terima live kasih ya. semuanya. Terima kasih Kak.